Bagaimana kira-kira Al-Quran itu bisa diyakini sebagai mukjizat? Indikasinya apa saja, Ustaz? Quran sudah mantap ini, menghantam Abu Lahab dengan segala laknatnya. Kalau itu karangan Nabi SAW, Abu Lahab bisa aja, bini, kita pura-pura masuk Islam yuk, biar ayatnya nggak laku lagi. Misalnya ada orang bakar Quran nih. Pertama, apa penilaian antum? Lalu apa sikap antum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga tentunya Forza rahimakumullah. Alhamdulillah kali ini saya mendapat kunjungan dari orang yang ganteng banget. Masya Allah. Beliau ini sebagai seorang mubaligh muda, seorang ulama muda yang kiprahnya di kalangan umat sudah tidak asing lagi. Tepuk tangan buat Ustaz Solmed. Terima kasih. Syukran Ustaz. Afwan ayah. Atas kehadirannya. Saya bertanya sama Ustaznya, ini pertanyaan orang banyak ini. Soulmate. Soulmate itu kan teman sejiwa gitu ya. Soulmate. Apakah yang Ustaz maksudnya soulmate teman sejiwa gitu atau singkatan? Iya ayah. Jadi sejarahnya dulu kan waktu almarhum Uje tuh ayah. Almarhum Uje. Itu kan nama semua hampir nyingkat. Termasuk Pak SBY. Kemudian Uje. Nah satu waktu saya hadir di sebuah televisi kebetulan bareng sama Uje ayah. Oke. Nah saat itu ada pertanyaan dari host. Kalau Uje kan Ustadz Jeffrey, ini temennya nih, ya Soleh Mahmud siapa nih? Nah keluar deh tuh kata Solmut, kata Uje. Jelek banget Ki, saya kata gitu. Kan nama gue Soleh Mahmud, udah bikin Solmed aja. Jadi Solmed tuh Soleh Mahmud, begitu. Jadinya almarhum nyarannya Solmut. Solmut. Nggak dapet ayah. Benar. Soulmate itu singkatan dari Soleh Mahmud. Tapi akhirnya jadi doa ayah. Benar. Soulmate mana tuh? Kesannya kayak belahan jiwa gue mana tuh? Soulmate. Jadi nyolong-nyolong gitu ayah. Nyolong doa dari panggilan. Dan banyak orang menyesalkan beliau sebagai mubaligh. Dah? Lo ngapa ya? Pengennya pengen jadi bintang film. Iya. Lah kan kalau ayah bikin produksi kan kita tinggal ngikut. Ayah ada niat nggak bikin zaman ayah masih muda saya jadi pemerannya dah. Belajar kuda mah bisa saya. Maksudnya begini, ini Ustadz ganteng banget. Masya Allah. Seperti itu, sampai orang bilang kok kenapa gak jadi bintang film? Saya belum pernah masuk ke dalam usia ayah. Tapi ayah pernah masuk dalam usia kegantengan seperti saya. Zaman dulu siapa yang gak mengidolakan ayah? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Lu berarti saya kalah ini. Dengan kata lain ayah pengen ngomong, ya lu kalah sama gua. Antum jadi dari Soleh Mahmud. Antum asli antum apa? Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Asal antum dari mana? Dari tanah ya. Kan lagu ayah begitu. Tapi mungkin yang ayah maksud kali sukunya gitu. Kelahiran ayah. mana? Kelahiran Jakarta ayah. Betawi, tapi ayah saya Nasution. Oh, ayah Sumatera. Sumatera Utara. Emak saya juga Lubis Sumatera Utara ayah. Masya Allah. Ketemu dah kawin jadi lunas. Lubis Nasution lunas.
Oh begitu, dilahirkan di Jakarta ya. Masya Allah, Lubis sama Nasution. Ya? Nasution. Masya Allah. Suka ke Sumatera antum? Terakhir saya tahun 2020 ayah, waktu 1 tahun sebelum ayah meninggal, itu saya sama ayah ziarah ke guru-gurunya. Jadi boleh dibilang saat itu saya tidak menyangka ayah saya itu, saya kepengen banget ziarah ke guru saya di Mustofawiyah, Purba Baru ayah, yang di Mandailing. Saya pengen banget ketemu guru-guru saya mau ziarah, saya mau ketemu keluarga. Saya pikir saat itu karena mungkin kita lama tidak pulang kampung. Saat itu juga kondisi COVID masih baru-baru muncul. Jadi ada kesempatan, ayo pulang dah. Udah saya ajak tuh pulang ayah. Naik mobil. Menikmati suasana. Nggak taunya tidak lama dari itu tahun 2021 kurang lebih 8 bulan ayah. Setelah ayah saya bawa ke kampung. Ziarah ke guru-gurunya. Wafat 2021 kemarin. Allahumma firlahu rahimahullah wa'afi. Amin ya Rabbana. Masya Allah. Jadi beliau ini ternyata bukan Betawi. Ya. Kalau lihat gayanya kan Betawi banget nih. Enggak? Rupanya orang Sumatera. Betul. Dari lunas dia. Jadi lunas. Cuman kita keracunan namanya perempuan Betawi. Dapat bini Betawi ya. Pas dia tuh babe Batak Betawi. Ya. Oh, Harim Betawi ya? Iya. Harim Betawi. Oke, saat kita masuk kepada tema kita. Sebagaimana qala ta'ala tadi. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Hudan linnas bayinati minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan. Nah, tolong dijelaskan kepada umat nih, karena umat sekarang sudah mungkin nggak semua ya, kebanyakan gitu udah nggak baca Quran lagi Ustaz ya, pada banyakan main game. Udah jadi lato-lato sekarang ya. Mau tetap mainan tangan juga. Oke, barangkali bisa dijelaskan serba-serbi bagaimana Al-Quran turun dan seperti apa Al-Quran itu. Iya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sangat mengerti keadaan manusia ya. Okay. Bagaimana Quran itu tidak langsung diturunkan. Okay. Tapi dia ada step by step, setahap demi setahap, bertahap ayat itu turun sampai kemudian kan ada asbabun nuzul di mana Quran itu punya semacam riwayat. Riwayat turunnya karena apa nih? Oh disebabkan peristiwa ini, oh disebabkan keadaan ini, oh disebabkan karena kondisi seperti ini. Sehingga kemudian Quran memberikan aturan, arahan, ya lewat firman-firmannya Allah menyampaikan. Dan itu semua ada beberapa ayat-ayat yang isinya tidak langsung saklek. Kayak soal minuman keras misalnya gitu kan ayat. Ya. Saat itu orang masih dibolehkan. Bertahap. Masih disebut ada manfaatnya. Tapi lebih gede madorotnya. Nah saat itu kemudian orang masih bisa minum minuman keras. Tapi pas sholat jangan dalam keadaan mabok. Sebab ada sahabat yang ngawur. Ya kayak istilahnya baca Qul ya ayyuhal kafirun kan. Bolak-balik aja. La a'budu mata budun. Terus gak kelar-kelar tuh ayat. Karena dalam keadaan mabok dia. Jadi di jamaah gak kelar-kelar nih imam. Orang dia muter terus di situ. Karena keadaan mabuk itu masih diperkenankan. Sampai pada kemudian keputusan tentang bahwa khamar itu adalah mainan setan. Min amali syaitan. Baru mutlak keharamannya. Artinya kita bersyukur ayah bahwa diturunkannya Al-Quran dengan cara berangsur-angsur itu membuat manusia harus dalam keadaan siap. Nah sehingga ada istilah kalau Allah saja memberikan kesempatan orang untuk menyiapkan diri. Menyiapkan hatinya, menyiapkan dirinya, menyiapkan apa yang perlu dia siapkan dalam melakukan sesuatu. Walaupun itu bersifat baik, kenapa kadang kita manusia suka maksain. Kita suka memaksa kehendak yang sesuai keinginan kita tanpa melihat psikologis orang, mungkin latar belakang orang, mungkin keadaan orang, mungkin. Nah kalau mau digali hikmahnya,
bisa aja sih kita gali ke arah sana ayah. Jadi bukan berarti Allah nggak bisa aja diturunin semua bluk dari mulai awal sampai akhir. Tapi Allah ingin membuat satu kesan bahwa Quran ini turun bukan sekonyong-konyong. Maunya Allah begini, ya begini. Tapi Allah melihat kondisi saat itu ternyata aturan ini yang dibutuhkan. Kondisi saat itu ternyata ayat ini yang diperlukan. Nah sehingga saya beberapa kali mendengar ayah sering ceramah. Bahwa Al-Quran itu ya syamil kamil, universal. Cocok untuk semua umat dan sampai zaman kapanpun. Sampai akhir zaman. Karena memang kondisinya Al-Quran itu turun pada setiap kondisi keadaan yang setiap kondisi keadaan pasti berbeda-beda kebutuhannya. Jadi Masya Allah memang Al-Quran itu aslinya di Lauh Mahfuz. Iya betul ayah. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauh Mahfuz. Kemudian diturunkan bertahap sesuai dengan kata Ustaz tadi situasi dan kondisi. Sampai kepada ada masalah minuman saja. Itu 3 tahap kalau masalah Ustaz. Betul ayah. Pertama tahap informasi. Diinformasikan ya. Ada manfaat. Ya. Yas'alunaka 'anil amri. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Jadi orang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hamar. Nah, katakan bahwa dalam hamar itu ada mudarat dan ada manfaat gitu kan. Tapi dosanya mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, sampai boleh minum tapi jangan waktu sholat. Nah, jangan deketin ya waktu sholat saat mabuk. Jadi jangan dalam keadaan mabuk lah pada saat sholat. Artinya di luar sholat masih boleh dah. Dibolehkan dulu kecuali sholat. Lama-lama di waktu. Lama-lama turun dari ayat mutlak sudah. Ini semua adalah amalan setan. Ini adalah mainan setan. Maka fajtanibu, jauhin udah. Fajtanibu la'allakum tuflihun ya. Nah itu kira-kira bagaimana Al-Quran sebagai guidance ya. Ya betul. Sebagai hudan sebagaimana Allah menyatakan tadi. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk dan pembeda. Bagaimana petunjuk itu dijelaskan. Baik Ustaz, Al-Quranul Karim. Itu sesuatu yang out of the box. Sesuatu yang luar biasa. Artinya khariqul adah. Sesuatu yang luar biasa. Sehingga itu dikatakan mu'jizat. Bagaimana kira-kira Al-Quran itu bisa diyakini sebagai mu'jizat? Indikasinya apa saja Ustaz? Iya, pertama ini adalah kalamnya Allah. Kalamnya Allah. Ya, informasi yang bersumber dari yang memiliki segala macam rahasia. Bukan kalam Nabi Muhammad. Bukan. Yang pertama itu. Yang kedua, apa yang menjadi isi ayah? Yang belum terjadi diceritakan, yang sedang terjadi juga bahkan diinformasikan, yang pernah terjadi juga, yang akan terjadi. Yang akan, yang belum, dan sedang melakukan apapun, seperti ada petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal peristiwa saat Sayyidatuna Aisyah difitnah. Kan difitnah, nauzubillah min zalik ya, melakukan perselingkuhan. Sampai Nabi kemudian tidak lagi bisa menemukan jawaban secara manusia. Masya Allah. Yang ini bilang, iya saya lihat dia jalan tuh berdua. Yang ngomong keluarganya sendiri. Ditanya Aisyah, karena memang tidak mengaku sudah. Tapi saat itu Nabi dituntut untuk bening hati, bening pikiran. Sambil menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berpuluh hari kalau tidak salah turun surat An-Nur. Ayat 1 sampai 11. Yang menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh orang-orang di luar sana itu tidak benar. Semua adalah kebohongan. Artinya gini ayah. Kalau Nabi pengen menghandle sendiri
Okay. Untuk membela dirinya atas nama Quran, hari pertama aja dia ngomong, nih ayat udah turun. Padahal bohong. Dia bilang aja nih ayat udah turun. Sama-sama bisa bahasa Arab kok. Tinggal ngarang aja bahasa Arab apa kayak yang menunjukkan Aisyah suci. Pasti percaya orang. Karena Nabi yang ngomong. Tapi tidak. Berhari-hari ditunggu oleh Rasul. Itu membuktikan bahwa Quran bukan karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau ngarang mah, aduh fitnah udah banyak banget nih ke saya dan keluarga. Udah deh kita karang aja dah. Nih baru aja ayat turun. Kalau Aisyah adalah wanita suci. Tapi gak dibikin begitu oleh Nabi. Nabi bersabar sampai betul-betul Allah turunkan ayat yang membantah peristiwa itu. Fitnah itu ya. Fitnah itu. Nah itu disebut dengan hadisul ifki. Berita bohong, berita palsu yang disebarkan oleh mereka orang-orang munafik yang bersumber dari orang mereka sendiri. Kalangan mereka sendiri. Nah kalau kemudian kita berpikir bahwa Quran buatan Nabi Muhammad ini lebih penting buat dikarang nih ayat. Karena menyangkut harga diri. Betul. Menyangkut kehormatan, harga diri sebagai Nabi. Kita yang bukan siapa-siapa harga diri kita diacak-acak, kita bisa bikin apapun ayah. Benar. Apalagi saat itu orang kenalnya beliau ya Nabi, ya Rasul, keluarga suci, keluarga mulia. Kalau mau bikin karangan bahwa Quran adalah karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa ini menjadi peristiwa penting buat ngarang. Oke. Demi apa? Mempertahankan kehormatan. Tapi Nabi bertahan sambil menunggu ayat, menunggu informasi langit, menunggu Allah memberikan informasi yang seterang-terangnya dan sebenar-benarnya. Sebagai manusia, beliau bertanya kepada yang difitnah, istrinya. Beliau bertanya kepada siapapun, apakah kalian percaya apa sikap saya? Nabi diam sampai Aisyah tuh, kalau memang harus saya diceraikan, enggak apa-apa, ceraikan saja. Tapi Nabi enggak, diam aja udah. Tidak kemudian mengarang ayat. Enggak, demi menutupi dan membela diri. Gue karang aja dah, orang udah pada percaya sama gue. Enggak. Nah ini membuktikan bahwa Al-Quran memang kalamnya Allah. Tidak ada intervensi Nabi di dalam. Ada satu firman yang bunyinya, Qul in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Tantangan itu ya. Ditantang, kalau emang bisa silakan. Tapi emang gak ada yang bisa. Falan taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijar. Jadi Masya Allah Quran ini tadi dijelaskan oleh Ustaz Solmed. Salah satu saja sisi bahwa Al-Quran itu mu'ajizat, kalam Allah dan bukan karangan Muhammad sebagaimana banyak diisukan oleh para orientalis. Itu tadi salah satu bukti. Seandainya Nabi mau membela dirinya gitu ya, bahwa ini bukan fitnah dan sebagainya, saat itu akan dilakukan. Nah, tapi justru Rasulullah menahan diri karena beliau tidak tahu hal yang sebenarnya gitu loh ya. Belum jelas kepada beliau. Nah beliau tunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tadi sebaliknya bahwa itu bukan kata-kata Nabi, Allah menantang seluruh manusia untuk membuat seperti Quran. Kalau kamu bilang ini buatan Muhammad, coba datangkan satu surat gitu kan, kayak Al-Quran. Nah, sampai Allah tekan fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Tapi kalau kamu enggak mampu, bahkan kamu enggak bisa mampu, maka takutlah kepada neraka gitu. Baik Ustaz. Al-Quran sebagai mukjizat itu satu adalah kalamullah, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan kata-kata manusia. Dan indikator yang lain selain itu apa Ustaz kira-kira? Contoh misal ayah, ada surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Saat itu Abu Lahab pada posisi musuh besar Nabi. Dan masih hidup beserta dengan istrinya. Yang disebut oleh Quran dan dilaknat sampai kapanpun lewat ayat itu. Kalau Abu Lahab mau pura-pura masuk Islam, itu ayat pasti direvisi. Oke. Quran sudah mantap ini, menghantam Abu Lahab dengan segala laknatnya sampai ke neraka.
Kalau itu karangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab bisa aja, bini kita pura-pura masuk Islam yuk, biar ayatnya nggak laku lagi. Biar ada revisi. Nah revisi nih, revisi surat, revisi ayat. Udah nggak bener nih ayat, orang gue udah masuk Islam, padahal pura-pura. Sampai mati hidayah itu nggak dapat. Hanya untuk berpura-pura saja. Tidak diberikan jalan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai kiamat ayat itu berlaku tentang bagaimana laknat kepada Abu Lahab dan kepada istrinya. Masya Allah. Ya, ini satu hal lagi yang bisa kita cermati. Bahwa ada surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hamalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Itu Masya Allah, Ustaz Solmed tadi telah melihat satu sisi tentang mukjizat Quran ini. Melalui ayat ini, surat ini. Itu surat betul-betul melaknat Abu Lahab dan istrinya. Sampai nanti dia masuk neraka dan sebagainya. Sementara Abu Lahab masih hidup. Masih hidup. Orangnya masih hidup. Divonis dengan ayat Al-Lahab ini. Ya. Nah, kalau memang Abu Lahab mau memfitnah Quran, mau memfitnah Muhammad, betul tadi. Ini masuk Islam aja. Pura-pura masuk Islam yuk. Masa orang masuk Islam dilaknat juga kan ayah? Gak mungkin kan? Berubah gak nih ayatnya? Gitu. Direvisi gak? Ternyata Abu Lahab tidak mendapat hidayah sampai matinya dengan istrinya. Masya Allah, ini juga satu bukti kembali bahwa Al-Quran itu mu'ajizat. Masya Allah. Oke. Ustaz, ada orang berkata begini. Ada kontroversi lah ya. Ustaz ini sependapat yang mana? Iya ya. Kalau megang Al-Quran harus dengan wudhu. Ada yang bilang gak usah pakai wudhu karena kertas saja. Seperti apa pandangan Ustaz? La yamassuhu illal mutahharun itu kan menyentuh Quran dalam bentuk mushaf. Mushaf itu kalau kita melihat pendapat ulama ayah. Okay. Apa yang menjadi isi dari itu semua pure adalah Al-Quran, kalamullah, atau mungkin lebih dari 80%. Kan ada dalam Quran itu juga dalam mushaf itu ada sambutan Menteri Agama. Oh, iya. Itu jangan dihitung. Ada sambutan dari MUI, ada sambutan dari boleh dibilang profesor Quran, atau ada petunjuk-petunjuk tentang bacaan panjang dan pendek. Itu tidak ada seberapanya dibandingkan isi dari kalam Allah itu, dari Al-Quran itu. Maka kalau itu yang dipegang ayah, dia harus dalam keadaan suci. Baik dalam keadaan wudhu maupun suci dari hadas besarnya. Kecil dan besar. Tapi kalau kemudian ada terjemahan kan ayah. Nah, kalau terjemahan ulama tidak menyebut itu sebagai mushaf. Nah, sehingga menyentuh itu tanpa wudhu pun dibolehkan. Nah, termasuk HP. Karena dia bersifat aplikasi. Ketika dibuka baru kita baca Al-Quran. Tapi begitu ditutup itu sama dengan Quran ada di kepala kita, di hati kita. Saat kita tidak keluarkan dia tidak menjadi beban. Tapi kalau masuk WC itu dikeluarkan, maka itu jadi masalah. Tapi kalau HP-nya ke WC nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu sama kayak otak kita masuk WC juga ya. Sama hati kita kan. Di sini ada Quran masuk WC. Ini ada Quran tapi di dalam nggak keluar. Baik, itu memang ada satu ayat berbunyi, Innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun. Sungguhnya Al-Quran itu di dalam dalam suatu tempat terjaga. La yamassahu ilal mutahharun. Dan tidak akan menyentuh kecuali orang-orang yang suci. Barangkali dimaksud ayat sini kan malaikat begitu ada berpendapat. Tafsir. La yamassahu tafsir ilal mutahharun. Malaikat itu suci, nggak istilah malaikat. Nah ada orang bilang ini kan udah di dunia. Ini kertas, bukan lagi satu Al-Quran yang original di Lauh Mahfuz. Nggak apa-apa kalau kita pegang. Tapi saya lebih sependapat dalam konteks memuliakan Al-Quranul Karim sebagai kalamullah,
dalam seperti apapun posisinya ya, termasuk ketika dia menjadi mushaf. Itu Masya Allah isinya ini loh. Ini firman Allah. Ucapan Allah, kalimatullah, kalamullah. Allah, ucapan Allah ada di sini Masya Allah. Itu memang sesungguhnya kita harus betul-betul bisa menghormati Al-Quranul Karim. Tidak sebagaimana kitab-kitab tulisan manusia yang lain. Artinya betul-betul kita menghormati Al-Quran secara hakiki ya. Berwudu itu jauh lebih afdol. Lebih afdol dan lebih rasional ya. Betul. Bahwa itu firman Allah apapun isinya. Kita dapat surat ayah. Dari ayah dah. Ayah kirim surat nih ke saya nih. Yeah. Legend. Dengan karya besar. Yeah. Piringannya banyak banget. Kita piring banyak doang di rumah ya. Cuman hilang gak ada yang nyari. Beli tinggal beli. Penghargaan yang besar. Dari zaman dulu sampai saat ini. Ayah kirim surat pakai tulisan tangan. Jago kalau gak saya simpen. Pasti saya simpen. Kalau perlu saya laminating. Orang mau pegang. Tulisan raja. Kalau besok ada suratnya nanti. Iya, saya simpen ayah bener. Saya laminating, saya taruh tuh di rumah saya pajang. Sebegitunya saya menghormati. Bukan soal pulpennya. Bukan soal warna pulpennya. Ini yang nulis siapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang nulis siapa? Kalau cuman soal kalimat. Nih yang nonton juga bisa nulis kalimat yang sama. Tapi pertanyaannya, ini kalimat dari siapa? Yang nulis siapa? Yang bicara siapa? Yang bicara siapa? Sebegitunya saya menghormati surat dari ayah. Sampai saya laminating, saya pajang. Orang megang juga jangan. Gue ngeri orisinilitasnya terganggu. Ame keringet lu. Gue laminating nih. Ini masih murni nih keringetnya ayah nih. Segitunya kan ayah. Yeah. Kita begitu menghormati. Entah surat dari raja. Mungkin surat undangan. Surat undangan presiden anaknya kawin aja ada yang dilaminating. Dipajang tuh. Pakai apa namanya. Bingkai. Saking senangnya gitu ayah. Yeah. Bagaimana kalau nih surat cinta. Yang penuh aturan. Hudal linnas. Di dalamnya di petunjuk. Masa kita dengan semena-mena tidak memberikan penghormatan dan pemuliaan besar kepada Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya setuju ya, Masya Allah. Al-Quran Al-Karim, kalam Allah, firman Allah. Ada di sana, dalam sebuah kitab, satu mushaf. Ini tidak bisa dan tidak boleh disamakan dengan kitab apapun. Tidak bisa. Kemuliaannya itu pasti nggak bisa disejajarkan dengan kitab-kitab lain. Masya Allah. Ustaz. Iya ya. Al-Quran dari zaman diturunkannya sampai akhir zaman nanti, sampai kiamat. Itu dijamin oleh Allah tidak akan pernah berubah. Dan kalau kita melihat firman Allah yang mengatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Ada lagi satu ayat mengatakan ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang aku lupakan dalam Al-Quranul Karim ini. Artinya seluruh aspek kehidupan ada dalam Al-Quran. Seluruh solusi problematika kehidupan manusia secara individu atau global itu ada dalam Al-Quranul Karim. Sementara masih ada orang, katakanlah kemarin itu kita baca ya di media, ramai di dunia, ada orang membakar Al-Quran. Dengan tujuan mau menghinakan Al-Quran, mau menghinakan Allah. Sementara begitu mulianya Al-Quran. Apa pandangan Ustaz terhadap katakanlah orang-orang yang memang mau menghinakan Allah, mau menghinakan Al-Quran. Seperti pembakaran Al-Quran ini. Apa pendapat antum sebagai Ustadz? Misalnya ada orang bakar Quran nih. Pertama, apa penilaian antum? Lalu apa sikap antum?
Yang pertama, kita yakin ayah dengan janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menggunakan domir nahnu. Artinya akan ada banyak keterlibatan makhluk-makhluknya dalam menjaga kemuliaan Al-Quran, posisi Al-Quran, bahkan huruf demi huruf dan kalimat dalam Al-Quran. Nahnu di sini ulama memberikan pendapat bagaimana Allah mengajak makhluknya untuk ikut andil menjadi tentaranya dalam rangka menjaga kesuciannya, kemurniannya, posisinya sebagai kitab suci, dan lain-lain sebagainya. Sehingga sampai kiamat gak akan ada orang yang mampu berhasil menghinakan. Menghina bisa, menghinakan tidak bisa. Ya. Oke. Menghina bisa, menghinakan tidak bisa. Tidak bisa. Artinya objek ini tidak akan menjadi hina. Tidak akan pernah menjadi hina. Oke. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Quran jelas menceritakan bagaimana akhlak beliau. Quran jelas menceritakan bagaimana tingginya akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi sampai sekarang orang yang gedek, yang gak demen, yang gak suka, yang fitnah masih banyak ayah. Padahal Rasul sudah gak ada, tapi fitnahnya masih ada. Apa Rasul terhina? Tidak. Kamu bisa menghina, tapi Rasul tidak akan pernah terhina. Tidak pernah hina. Dan tidak pernah hina. Oke. Kenapa? Ada karya yang tidak bisa dibohongi. Sampai sekelompok kaum kafir Quraisy sebagaimana memusuhi Nabi, sebagaimana mereka menitipkan harta bendanya kepada Nabi. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Saya gak demen sama kamu, saya gak suka ajaran kamu. Tapi begitu mereka mau berangkat pergi berdagang, mereka titip kunci rumahnya, mereka titip kunci hartanya. Pulang, pergi dalam keadaan aman, tidak sedikit pun ada yang hilang. Padahal yang menjaga adalah orang yang dihina, dicaci dan dimaki. Jangan tanya kalau ini diserahkan sama yang nonton ayah. Ya kesempatan orang kagak ada. Motornya kita gade. Mobilnya kita bawa. Rumahnya kita bakar kalau perlu. Tapi fakta mengatakan memang istimewa akhlaknya Nabi. Dia tidak campur adukan antara sentimen pribadi orang kepadanya dengan titipan amanah orang kepadanya. Dia bisa pisahkan itu. Sehingga ketika ini tidak terbantahkan, hinaan apa yang bikin Rasul menjadi terhina atau menjadi hina? Tidak ada. Siapa yang membantah bahwa karya ayah begitu istimewa? Tidak ada orang yang berani membantah bahwa semua karya ayah adalah karya yang tidak istimewa. Tidak ada. Sampai hari ini. Ini bukan ngomong depan ayah ya. Sampai hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau ya Allah, kita kan penikmat dangdut juga ayah. Itu penyanyi-penyanyi baru. Kekurangan bahan lagu. Dia ambil bahan lagu ayah. Dia bikin, dia nyanyikan. Dan dia dapat rezeki dari apa yang dia nyanyikan atas hasil karya ayah. Mau bilang jelek, gak bisa. Semua orang pakai. Penikmat dangdut kalau nggak bisa nyanyi lagunya Ayah Haji Oma Irama, lu belum menjadi penyanyi dangdut yang benar. Karena di situ ada permainan congkok, permainan alur, irama. Itu begitu, ayah benar ini. Saya nonton hampir semua akademi dangdut itu. Bohong kalau nggak ada karya ayah di dalamnya. Terus ada orang mau bikin hina gitu. Kata yang nyanyi, lu siapa? Sebait aja lu gak bisa bikin. Orang boleh menghina, tapi gak akan terhina ya. Subhanallah, subhanallah. Lah kita kan manusia yang begini ayah. Sulit dihinakan dengan karya kita yang penuh dengan keindahan. Apalagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi tadi maksud Ustaz Solmed ini bukan mengagungkan Roma, tidak. Maksudnya begini, orang ya seorang Roma saja gitu ya,
itu karyanya tidak bisa dihinakan. Astagfirullahaladzim. Seorang Roma doang. Apatah lagi Al-Quran sebagai firman Allah yang sang pencipta. Itu maksudnya kan. Ya. Terus mau menghina Nabi. Orang silakan menghina, tapi Nabi tidak akan pernah menjadi hina. Kenapa? Karena secara kualitatif, secara kualitas, beliau tuh manusia paripurna. Kalau boleh Anda bicara, ada satu ini Ustaz, orang non Muslim, Michael H. Hart namanya. Barangkali antum pernah baca bukunya. Iya. The 100 tokoh dunia ditaruh di buku itu. Di situ ada 3 orang nabi di antara Rasulullah. Ada Nabi Isa, ada Nabi Musa alaihissalam. Nah lain-lainnya itu ada pencipta yang penemu listrik, Thomas Alva Edison, ada yang penemu mesin uap, ada Albert Einstein, tokoh-tokoh dunia semuanya. Tapi apa dia bilang? Muhammad is the most influential person in the world. Muhammad adalah sosok yang paling berpengaruh di muka bumi. Ini dibuktikan oleh manusia. Kenapa dia bisa ngomong begitu? Mereka melihat sejarah. Yes. Bagaimana sejarah Rasulullah Nabi Muhammad. Dan satu lagi tadi mengenai orang bakal Quran. Astagfirullahaladzim. Ada satu firman saat yang antum ya sering sampaikan. Tuhan pernah dengar nanti ngomong gini. Yuriduna yutfi'u nurallah bi'afwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafir. Mereka ingin menghancurkan, memadamkan cahaya Islam dengan ucapan mereka, dengan perbuatan mereka. Tapi Allah justru tidak menghendaki hal itu. Bahkan Allah akan lebih memancarkan cahaya Islam. Nah kemudian tadi Ustadz mensitir satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di situ kata Ustadz tadi Allah pakai domir jamak. Bukan mufrad tapi plural ya. Jamak. Nahnu. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Kami di sini di samping Allah ada malaikat Jibril. Ya kan? Ada keterlibatan makhluk nih. Ya, makhluk. Dia bilang kami. Terus menurunkan. Lalu wa inna lahu lahafizin. Nah sesungguhnya kami juga akan menjaganya. Di sini pakai kata kami. Nah ternyata subhanallah. Yang dilibatkan ini manusia. Para qori, para hafiz. Masya Allah. Tidak ada satu kitab suci di dunia yang bisa dihafal oleh manusia luar kepala. Illa Quran. Bahkan orang anak-anak 7 tahun, 10 tahun udah hafal Al-Quran. Masya Allah. Tunanetra hafal Quran. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu memang mukjizat. Al-Quran itu memang sesuatu bukan kata-kata Muhammad, tetapi betul-betul firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oke. Ustaz Solmed. Iya. Soleh Mahmud. Tapi bacanya Mahmud ayah. Tadi dia bilang Mahmud. Iya. Kalau Soleh Mahmud gitu kan. Tetap Mahmud gitu. Ya Mahmud. Oke. Nah, tadi diturunkan dalam Syahrul Ramadan, unzilal Quran. Ada satu ayat lagi Ustaz yang mengenai diturunkan dalam Lailatul Qadar apa? Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Nah, bagaimana mengenai Al-Qadar itu, malam Lailatul Qadar? Sampai Allah mengatakan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Seperti apa Ustaz, bisa dijelaskan ini? Iya, ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Kalau kita pernah membaca kitab dari Abuya Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki, itu diantara keistimewaan umat Nabi yang gak dikasih, diantaranya bagaimana aib ditutup. Sementara Bani Israel aibnya itu ada di pintu. Gitu. Apa yang dia lakukan di pintu rumahnya langsung tertulis. Apa yang tadi dosa dia kerjakan. Oh gitu. Bani Israel itu ayah. Nah, yang kedua, dosa besar Allah ampunin. Sebesar apapun.
Tapi untuk umat Bani Israel, khususnya Nabi Musa, dia punya umat kalau bikin dosa besar, faktulu anfusakum. Kau bunuh dirimu. Udah gak ada cerita deh orang dosa besar kayak dianggap gak berguna. Cara tobatnya, faktulu anfusakum. Kau bunuh dirimu sendiri. Tapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunuh diri itu perkara yang sangat-sangat terlarang dan dilarang. Sebesar apapun dosa, tidak boleh ada rasa putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah tuh ngampunin semua dosa. Kalau dosa aja ayah. Ini bagaimana sayangnya Allah kepada Nabi. Lebih gampang ayah ngasih duit apa ayah maafin maling? Gimana? Ini manusia nih dengan logika manusia ayah ya. Ada maling. Ya. Kita tahu nih, udah kita kasih makan, kita kasih tinggal di rumah, kita kasih hidup, seumur-umur anak bininya kita kasih. Tahu-tahu dia khianat, dia nyolong di rumah kita. Dia ambil harta kita, nggak banyak, 10 juta. Dengan ayah kemudian memberikan uang kepada orang 20 juta, penuh keikhlasan. Lebih gampang mana ayah? Maafin orang yang udah kita kasih hidup dan kehidupannya bagus, tapi dia berkhianat, dia mencuri bikin kita. Bagaimana kayak rasanya dengan kita ngasih 20 juta? Padahal diambil cuma 10 juta nih. Kayaknya lebih gampang ngasih 20 juta ya. Iya, kayaknya gitu. Buat Allah ngasih pahala jauh lebih gampang. Ngampunin dosa yang segede apapun dikasih oleh Allah. Ada orang dosa gedenya pakai banget. Dia datang menghadap. Ghafurur Rahim, sudah diampuni, disayang lagi. Udah ampuni, disayang. Disayang lagi. Ada orang datang, maafin saya. Ayah Haji Oma Raja sudah nyolong 10 juta. Kata ayah, nih gue bagi lo 1 M. Ogah banget dah kalau kita mau, ogah banget. Allah udah kasih napas, kasih kehidupan, udah kasih rejeki, anak bininya selamat, dianya selamat, semuanya dikasih jaminan oleh Allah. Sholat kagak, judi iye, masang slot sering. Sekalinya ada pulsa, dia main micet. Ini anak buahnya, pada ketawa aja loh. Datang dia bawa dosanya ke hadapan Allah. Ghafurur Rahim. Udah diampunin, disayang. Kalau yang begitu aja dikasih oleh Allah. Apalagi orang ibadah cuman perkara min alfi syahr. Aduh, kecil banget tuh. Ngasih pahala kebaikan yang lebih hebat dari 1000 bulan. Pendosa gede aja dikasih ampunan dan kasih sayang. Apalagi ahli ibadah. Hanya cuman sekedar 80 sekian tahun. 82 tahun ayah. Kecil banget. Bagi Allah. Nah, jadi jangan kaget kalau kemudian sebegitunya Allah memberikan ganjaran kepada kita di Lailatul Qadar itu. Karena itu tidak sebanding dengan kebaikan Allah kepada ahli maksiat saja. Allah berikan kasih sayangnya. Apalagi kepada ahli ibadah. Masya Allah. Jadi memang ada, Allah berfirman tadi sudah dibacakan sama Ustaz Solmed. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang keterlaluan berbuat dosa gitu saja. Asrafu, keterlaluan berbuat dosa. Keliwatan berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosanya. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu sangat pengampun dan sangat penyayang. Nah ini Ustaz mengatakan tadi Lailatul Qadar hanya memberikan hadiah. Barang saya menemukannya dikasih hadiah seperti kamu beribadah 82 tahun. 1000 bulan. 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Itu menurut Ustaz kecil sekali. Dibandingkan dengan kemahakayaan Allah, kemahabesaran Allah. Sedangkan orang yang jahat saja.
israf ya dalam bermaksiat itu kelewatan. Masternya udah. Segimana sih dikerjain udah. Sebagaimana udah, kalau udah master udah apaan aja dikerjain. Sampai ada istilah, sebelum lu jadi preman, gue udah duluan. Sebelum lu jadi ahli pendosa, gue udah duluan. Ah itu udah master udah tuh. Kalau udah bicara sebelum lu udah dia kuasain semua, ah itu udah master udah. Itu masih diampunin. Masih diampunin. Kalau minta ampun. Nah ini kuncinya di situ. Jadi orang masuk neraka itu orang sombong saja. Iya. Banyak dosa nggak mau minta maaf. Punya salah nggak minta maaf. Banyak dosa nggak mau istighfar. Jadi masya Allah kuncinya di situ sebetulnya, bahwa selama kita bisa bertobat, mau istighfar, mengakui kesalahan kita, mengakui kelemahan kita, mengakui kebesaran kemurahan Allah Subhanahu wa taala, begitu kita minta ampun, insya Allah Allah ampunin. Nah ini Lailatul Qadar tentunya masya Allah ya, bagi orang-orang yang menemukan itu. Allah tadi menjanjikan lebih dari 1000 bulan kita beribadah gitu Ustaz maksudnya. Lebih baik, lebih indah, lebih cakep dari 1000 bulan. Yang dimaksud 1000 bulan apa? Misalnya kamu sholat satu misalnya membaca Quran di malam Lailatul Qadar. Seakan-akan kamu membaca Quran selama lebih dari 1000 bulan. Bisa seperti itu. Karena kebaikan yang dimaksud oleh Allah kan luas ayah. Kebaikan itu bisa saja pahala Qur'annya, pahala sholatnya, pahala dan lain sebagainya. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah kemudian isinya seperti apa? Apakah sholatnya yang lebih baik? Apakah puasanya? Apakah? Itu sudah rahasia Allah. Tapi sekali lagi Allah tidak akan pelit kepada hambanya. Makanya tadi saya analogikan. Kalau kepada pendosa saja Allah begitu penuh cinta kasih sayang. Apalagi kepada orang yang beriman dan mencari kemuliaannya di malam itu. Masya Allah. Baik Ustaz, saya kira kita udah ketemu ya pointers-pointersnya. Ramadan ini mengenai nuzulul Quran. Pertama bahwa Al-Quran itu suatu kalam Allah yang harus dimuliakan. Caranya bagaimana? Membacanya lalu mengamalkannya tentunya. Dan secara fisik mushaf Al-Quran memang harus dimuliakan. Misalnya tidak memegang Quran, la yamassu ilal mutahharun. Tidak akan menyentuh kecuali orang-orang suci. Ini lebih kontroversi, ini saya rasa lebih cenderung kepada yang afdal itu yang dengan bersuci. Dengan bersuci. Dan nggak ribet air banyak. Gini dong. Kecuali mandi, kalau ribet amat pegang Quran mesti mandi, kecuali dalam keadaan junub. Kalau dalam keadaan normal cuman wudu doang. Air ada. Baru mau pegang kentut, wudu lagi. Wudu lagi. Sampai segitunya kita ngitung sama air. Buat wudu doang kan gitu ayah. Masya Allah. Yang kedua, bahwa walaupun ada orang menghina Al-Quran, menghina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Al-Quran tidak pernah menjadi hina dan Rasulullah tidak pernah menjadi hina karena hinaan itu. Yang ketiga tadi mengenai Lailatul Qadar, bahwa Lailatul Qadar itu akan mendapatkan kebaikan lebih dari 1000 bulan. Nah inilah kira-kira yang kita dengar barusan dari Ustaz Solmed dan seyogianya harus kita renungkan dan kita amalkan. Amin. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsira. Telah berbagi di sini, mencerahkan kaum muslimin dalam mengisi Ramadannya. Jazakumullah khairan katsira. Insyaallah. Amin. Baik, barangkali ada closing statement untuk teman-teman di sana. Saya berharap ini media dakwah yang luar biasa ya. Amin. Yang tidak semua orang bisa mendapatkan sajian yang begitu istimewa dengan jumlah penikmat yang begitu luas. Doa saya cuma satu, ayah sehat, amin, panjang umur, amin, berkah bahagia, amin, bisa terus memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan karya-karya ayah
jadi amal jariah sampai hari kiamat. Amin. Itu aja udah closingnya. Statementnya udah. Nggak ada lagi kecuali cuman itu. Urusan yang lain udah beres kan. Baik pemirsa, sebelum kita tutup, berikut pengumuman pemenang kuis tunjangan Haji Roma minggu lalu. Kepada para pemenang silakan hubungi Instagram HP Musik ID. Mari ikuti kuis THR episode minggu ini dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Kalau tidak terjawab, terlalu. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita. Amin. Untuk kita amalkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.